Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Tumbal Tali Perawan. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung klik link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke inti ceritanya. Mereka bertiga kini sudah siap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kalau ada seorang yang mencurigakan, jangan segan untuk memukulnya. Jauh lebih baik dia yang sekarat daripada kalian yang mati. Kita berangkat sekarang. Ayo, ucap Pak Prianto. Bagi mendapat komando tanpa menjawab pertanyaan Pak Prianto, Adit dan Arif mengikuti laki-laki itu menembus kabut malam. Aku sudah meminta istriku untuk tidak keluar kamar sebelum aku pulang. Dan kau, apa sudah melakukan apa yang aku minta, Rif? Tanya Pak Prianto saat mereka sudah berjalan masuk ke dalam hutan. Sudah, Pak. Aku sudah membakari rumah dengan pagar gaib. Tidak akan ada demit yang bisa masuk. Fokus saja, Pak, dengan apa yang ada di depan kita, ucap Arif. Tidak terdengar jawaban dari mulut Pak Prianto. Mereka terus saja berjalan menembus gelapnya malam. Kali ini Adit merasa lebih berani. Entah kenapa dengan kehadiran Pak Prianto membuat dua hatinya sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat Arif berhenti. Gubuk yang ditinggali Siti sudah nampak. Tidak ada penerangan sama sekali. Bahkan dari jarak sejauh ini Adit hampir merasakan bau busuk yang muncul dari gubuk itu. Lebih baik kita matikan senter kita. Kalau ada seorang di sana selain Siti, langsung saja kita hajar orang itu, ucap Arif yang sudah mematikan senternya. Selama ini Adit selalu hidup dengan tenang dan tidak pernah mendekati masalah. Dulu mungkin ketakutannya hanya pada sosok bapaknya yang mirip sekali dengan Pak Prianto, dengan tatapan tajam dan tidak banyak bicara. Bahkan sempat Adit bertanya pada Sinta, kenapa mau menikah dengan manusia berdarah dingin seperti Gunawan. Tersadar dari lamunannya, Adit juga ikut mematikan senter yang ia pegang. Jantungnya berdetak dengan keras menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ada yang mengkomando, mereka bertiga serentak berjalan untuk menuju ke arah gubuk. Sampainya di depan gubuk, suasana terlihat begitu tenang. Bahkan tidak ada suara pergerakan atau suara Siti yang meracau tidak jelas. Ada sesuatu yang aneh. Kalian bersiaplah, ucap Arif. Belum juga dia mendorong pintu kayu, tiba-tiba saja ada angin yang berhembus dengan kencang. Hawa di sekitar mereka pun berubah menjadi lebih mencekam. Adit merasa dirinya sedang dilihat oleh ribuan mata. Sempat Arif memandangi sekitaran gubuk. Dari keremangan Adit bisa melihat seringai yang muncul dari bibir Arif. Sedangkan Pak Prianto tetap terlihat tenang tapi waspada. Krek. Kini Arif sudah membuka pintu gubuk. Wanita itu sudah tidak ada. Kita terlambat, ucap Arif sambil membalikkan badannya. Maksudnya? Siti sudah pergi, tanya Adit yang juga mengecek dengan melongokkan kepalanya ke dalam gubuk. Kemana kira-kira wanita itu pergi? Tanya Pak Prianto menatap Arif. Hanya ada satu kemungkinan, Pak. Dia sedang berada di desa, jawab Arif yang langsung melangkah buru-buru kembali ke arah desa. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter, ada seseorang yang tengah berdiri di depan mereka. Nampak Siti dengan rambut awut-awutan, berdiri mematung melihat mereka. Terdengar juga senandung lirih.
Siti, ucap Pak Prianto. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Pak Prianto mencoba mendekat ke arah Siti, namun langsung dihadang oleh Arif dengan merentangkan tangannya. Tunggu Pak D, ada sesuatu yang aneh, kata Arif. Benar pikir Adit, ada sesuatu yang aneh. Dia memang tidak bisa merasakan atau melihat hal gaib, tapi kali ini tangan Siti sedang mencengkram sesuatu. Apa yang sedang dipegangnya, Arif? Tanya Adit sambil meletakkan tangannya di bahu Arif. Aku tidak tahu, tapi sosok yang semalam kita lihat sekarang ini sedang menatap nyalang pada kita, ujarnya. Siti kesurupan maksudmu? Tanya Pak Prianto yang juga tengah memandangi Siti dengan serius. Bukan hanya kesurupan Pak, tapi tubuh dan pikirannya sudah dikendalikan oleh makhluk. Belum juga Arif selesai bicara, angin kembali berhembus dengan kencang. Bahkan pohon-pohon yang ada di sekitar mereka bergoyang-goyang dengan cepat. Adit sedikit tersentak. Kini Siti berjalan ke arah mereka sangat pelan dan terus saja mengucap sesuatu yang sama. Watone wis siap, jokone wis dicepake. Siti terlihat berhenti. Jantung Adit berdebar keras sekali. Bahkan mungkin Arif juga merasakan kalau tangannya juga gemetaran. Jelas sekali sosok Siti yang ada di hadapannya saat ini bukan seperti Siti yang kemarin malam dia lihat. Hingga tiba-tiba saja dia berlari menerjang. Mereka semua kaget. Bahkan Pak Prianto sampai teriak karena tidak menyangka Siti bisa berlari secepat itu. Apa itu, Rif? Ucap Adit gemetaran terengah-engah menjauhi sosok Siti yang terus saja menembang. Sialan, kalian bilang kalau dia tidak bisa berjalan normal. Kenapa Siti bisa berlari secepat itu? Dan lihatlah apa yang dia bawa, ucap Pak Prianto yang sudah berada di samping mereka. Ini gila, sudah tidak masuk akal. Seharusnya kita membawa warga desa. Adit sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang Siti bawa. Nampak sekali benda itu terlihat menggelambir dan berbau sangat amis, bercampur bau busuk yang menusuk. Ari-ari bayi, ucap Arif datang. Tidak ada gunanya lagi kita di sini. Kita harus segera pergi dan kembali ke desa. Kita cari bantuan, ucap Pak Prianto. Namun perkataannya terputus. Srek. Jantung Adit langsung menjelos. Suara langkah itu mengingatkan dirinya pada Ningrum. Sekali lagi suara itu terdengar jelas berasal dari arah samping mereka. Adit yang pertama kali melihat sosok itu, Ningrum tengah berjalan menyeret kakinya dengan kain jerit yang melilit lehernya. Belum lagi bentuk rupanya yang mengerikan, mata melotot dan lidah yang terjulur keluar. Astagfirullah, ucap Pak Prianto yang juga sudah melihat Ningrum berjalan mendekat ke arah mereka. Sekarang Adit dan Pak Prianto fokus pada Ningrum, sedangkan Arif masih terus saja memandangi Siti yang ada di depannya. Pak, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ucap Adit gagap. Dirinya benar-benar ketakutan saat ini. Jangan tanya aku, Dit. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa jika berhadapan dengan setan, kata Pak Prianto. Kini nada suaranya terlihat bergetar. Rif, panggil Pak Prianto yang masih saja memandangi sosok Ningrum. Namun belum sempat Arif menjawab, Adit merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tidak mungkin itu tangan Pak Prianto maupun Arif. Terlonjak, Adit langsung menengok ke belakang. Dit, tolongin Bapak, Dit. Astagfirullah, teriak Adit kencang yang langsung berlari menuju ke arah hutan. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, Siti juga berlari menerjang Arif. Dit, teriak Arif yang menyadari kalau Adit berlari meninggalkan mereka. Goblok, umpat Arif keras yang masih mencoba untuk melepaskan cengkraman tangan Siti. Berkali-kali kedua laki-laki itu berusaha melepaskan Siti dari atas tubuh Arif, tapi seolah tenaga yang dimiliki Siti benar-benar kuat sekali. Pak D, kejar Adit sekarang. Jangan sampai dia sendirian, ucap Arif terengah. Tapi Rif, tanya Pak Prianto ragu. Dia tidak bisa meninggalkan keponakannya itu sendirian saat diserang oleh orang gila seperti Siti. Cepat Pak, bentak Arif. Mau tidak mau Pak Prianto bergegas berdiri dan berlari untuk menyusul Adit. Adit terengah-engah. Dia benar-benar ketakutan. Jantungnya terasa mau lepas. Sosok Pak Dirman benar-benar mengerikan. Sial, di mana ini?
ucap Adit yang baru menyadari kalau dia berlari terlalu jauh dari Arif dan Pak Prianto. Srek, srek. Adit langsung menoleh. Jelas sekali ada sesuatu yang sedang berjalan di belakangnya. Sial, sial, ucap Adit menutupi kebodohannya. Tidak mau berlama-lama di tempatnya berdiri, Adit mencoba kembali melangkah. Tanpa ada penerangan, dia terus saja mencoba menyebarkan semak-semak yang ada di depannya. Adit! Sayup-sayup Adit mendengar seseorang yang sedang meneriaki namanya. Sedikit merasa lega, baru saja dia ingin membalas suara itu. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menghantam keras tungkuk Adit, dan semua itu menjadi gelap. Adit berbaring dengan mata masih terpejam. Kepalanya terasa begitu berat. Ada perasaan yang mengalir di dalam batinnya yang membuatnya tidak nyaman. Adit mencoba mengingat-ingat kenapa perasaan menyesakan ini masih terus hadir di dalam batinnya. Ingin rasanya dia terbaring di atas tempat ini, di atas kasur yang begitu empuk dan nyaman, melupakan semua permasalahan yang tengah dihadapinya. Lambat laun Adit ingat kalau semalam dia tengah berlari ke arah hutan, dan ada sesuatu yang memukul bagian belakang kepalanya. Mengerjapkan mata berkali-kali, Adit mencoba untuk membuka matanya yang masih begitu berat. Kini Adit tahu kalau dia sudah berbaring di atas kasur, di dalam kamar bekas ayahnya. Sudah bangun, Dit, ucap suara yang sangat Adit kenali dan rindukan. Ibu, ujar Adit parau, dan masih saja memandang Sinta dengan tatapan keheranan. Kok ibu ada di sini? Tanya Adit. Iya, Adit, semalam nenek menghubungi ayah, jadi kami langsung berangkat ke sini. Bagaimana kondisimu, Dit? Jawab Sinta datar dengan tatapan yang tajam ke arah Adit. Ini baru pertama kalinya dia melihat ibunya menatapnya seperti itu. Adit gak apa-apa, Bu. Bagaimana Adit bisa sampai sini? Seingat Adit, semalam Adit pingsan di tengah hutan, kata Adit mencari penjelasan, mengabaikan keheranannya. Untungnya Pak Kades menemukanmu dan langsung dibawa ke sini. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu saja, kata Sinta dan langsung beranjak keluar kamar. Adit masih ingin mendengar penjelasan dari ibunya, tapi kepalanya begitu pening. Sesekali dia meraba bagian belakang lehernya yang masih terasa kaku. Tidak kuat untuk bangun, Adit kembali merebahkan tubuhnya dan menutup mata. Pulang, Dit. Seketika Adit membuka mata, celinguan mencari sumber suara yang baru saja dia dengar. Arif, batin Adit. Iya, jelas sekali itu adalah suara milik Arif. Tapi sekarang di kamarnya tidak ada siapapun. Pelan-pelan Adit mencoba untuk beranjak dari tempat tidurnya. Penasaran dengan suara-suara yang muncul dari arah luar, saat membuka pintu kamar Adit tercengang. Seluruh anggota keluarganya sudah duduk di ruang keluarga rumah Neharjo. Semua nampak tersenyum saat melihat Adit. Bang Adit sudah sembuh? Tanya Nisa yang langsung berdiri menghampiri Adit. Iya sudah, Nis. Nisa kok sudah sampai sini? Kan sama abang ya? Tanya Adit gemas sambil mengusap-ngusap kepala Nisa. Dit, duduk sini. Melihat ke arah sumber suara, Adit tidak berani menolak. Jika ayahnya sudah meminta sesuatu, berarti itu adalah perintah yang mutlak dan harus dikerjakan. Kenapa kamu tidak cerita sama ayah dan ibu? Tanya Gunawan lembut. Adit heran, sejak kapan Gunawan ayahnya mengeluarkan nada suara lembut seperti itu? Adit tidak mau membuat kalian kepikiran, jawab Adit terbata-bata. Sebenarnya Adit merasa bahagia karena bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Neharjo. Akan tetapi entah kenapa pikiran Adit justru melayang ke Arif dan Pak Prianto. Terlebih saat ini ada sesuatu yang membuat Adit heran dengan perilaku kedua orang tuanya itu. Kenapa, Dit? Kok melamun? Ucap Gunawan yang sedang memperhatikan Adit. Arif dan Pak Prianto gimana, Pak? Semalam Adit pergi bersama mereka ke hutan. Mereka baik-baik aja kan? Tanya Adit. Seketika raut wajah mereka berubah. Yang awalnya tersenyum bahagia, tiba-tiba menjadi murung. Pak? Tanya Adit sekali lagi. Adit mengedarkan pandangannya.
Ada kejadian apa, Pak? Saat Adit pingsan tadi, tanya Adit ke siapapun yang ada di sana. Arif ditemukan meninggal, ucap Ade Marwanto. Adit terdiam memandang padanya dengan tatapan kebingungan. Ah, Pak Ade jangan bercanda, Pak. Semalam Adit lihat dia masih sehat kok, kata Adit yang masih tidak percaya dengan ucapan padanya. Kamu yang sabar ya, Dit. Memang mungkin ini sudah takdirnya. Semalam setelah Pak Kades membawamu ke rumah, dia minta bantuan warga untuk pergi ke dalam hutan. Saat mereka tiba di depan gubuk, Arif sudah ditemukan meninggal dengan luka sayatan di tubuhnya. Jelasnya Harjo. Seketika perasaan Adit menghilang. Ada sesuatu yang jatuh turun ke dasar perutnya. Tidak mungkin Arif meninggal. Batin Adit masih tidak percaya. Kalian jangan bercanda. Arif tidak mungkin meninggal. Dia orang yang tangguh, kata Adit dengan suara panik. Namun semua wajah di sekitarnya tidak menunjukkan kalau mereka sedang bercanda. Setelah ini kamu ikut Pak D, ucap Ade Marwanto. Kemana Pak D? Tanya Adit yang masih memiliki kecurigaan pada Pak D-nya. Ingatan bagaimana saat laki-laki ini sedang melakukan ritual masih membekas jelas di ingatan Adit. Sudah, ayo ikut saja, ajak Pak D-nya, yang langsung saja berdiri dan menarik tangan Adit. Dia memandangi sekitar. Tidak ada yang mencoba mencegah. Bahkan Sinta malah menampilkan senyum simpul di bibirnya. Tidak bisa menolak Adit mengikuti apa yang ditujukan oleh Pak Ade Marwanto. Mereka kini berjalan menyusuri jalanan desa. Sungguh aneh, Adit tidak melihat seorang pun. Padahal waktu masih menunjukkan sore hari. Hanya saja memang langit terlihat mendung. Mereka terus saja berjalan. Entah kenapa Adit merasakan berjalan begitu jauh, hingga dia sampai di sebuah tikungan. Dada Adit bergetar saat melihat ada bendera berwarna putih yang diikatkan pada sebatang bambu. Kini Adit sudah berdiri tidak jauh dari sebuah rumah. Adit berhenti dan terus memastikan bahwa apa yang dia lihat saat ini hanyalah sebuah halusinasi. Ayo, ajak Pak Ade Marwanto saat melihat Adit yang justru berdiri mematung. Berjalan pelan-pelan, Adit mencoba untuk menguatkan mentalnya. Suasana di rumah itu sudah ramai dengan orang-orang. Setiap pandangan yang Adit lihat adalah kemurungan dan juga kesedihan. Dit, ucap Pak Prianto saat melihat keberadaan Adit di depan pintu rumahnya. Seketika Pak Prianto memeluk Adit. Maafkan Arif ya Dit, kalau selama ini dia punya salah sama kamu, ucapnya parau. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Adit. Ia mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Di sana hanya ada beberapa orang. Belum juga dia melangkah untuk menuju sosok yang tengah terbelajur kaku di tengah ruangan. Tiba-tiba saja jantungnya berdebar dengan keras. Ningrum, gagap Adit saat melihat wanita yang sedang berjalan dari arah dapur. Kenapa Adit? Tanya Pak Ade yang keheranan dengan sikap Adit. Itu Pak Ade, Ningrum, kata Adit sambil menuju ke arah wanita yang sudah beberapa meter di depannya. Iya itu Ningrum, memangnya kenapa? Sekali lagi Pak Ade Marwanto bertanya, namun Adit menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, ini pasti mimpi, ucap Adit sambil memukuli pipinya sendiri. Adit, kamu kenapa? Tanya Pak Ade Marwanto kebingungan. Ningrum Pak De. Itu Ningrum, dia sudah mati. Itu setan Ningrum, ucap Adit panik sambil mencoba untuk mundur menjauhi Ningrum. Sedangkan Ningrum hanya menoleh kebingungan ke arah sekitar. Sadar Dit, sadar, kata Pak Ade Marwanto sambil memegangi Adit. Takut kalau kematian Arif membuat Adit syok dan berpikir hal yang tidak-tidak. Sedangkan Adit masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat, tapi semua terasa nyata. Bahkan saat dia menepuk tangan pipinya juga terasa perih, yang berarti memang semua ini bukanlah mimpi. Mas Adit kenapa? Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu, ucap Ningrum yang kembali beranjak untuk menuju ke arah dapur. Mendengar itu Adit langsung menolehkan kepalanya ke arah Pak Ade Marwanto. Ada apa ini sebenarnya Pak Ade? Tanya Adit kebingungan. Apanya yang ada apa Adit? Pak Adit tidak paham dengan ucapanmu, kata Pak Ade yang juga masih kebingungan. Pak Ade lihat sendiri kan, kalau beberapa waktu yang lalu Ningrum sudah meninggal.
Dia gantung diri di kasau dapur rumahnya, tanya Adit dengan napas memburu. Pak De Marwanto jelas sekali melihat Adit dengan pandangan khawatir sekaligus prihatin. Assalamualaikum. Sontak Adit langsung berpaling. Kekagetannya tentang Ningrum belum hilang. Kini di depannya ada Pak Dirman. Pak Dirman? Tanya Adit gagap tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Iya mas, maaf. Saya ke Pak Kades dulu, ucap Pak Dirman sambil berjalan menuju ke arah Pak Kades. Adit mengikuti arah kemana Pak Dirman melangkah. Dia benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Melihat keadaan Adit, Pak De Marwanto menuntut Adit ke ujung ruangan. Kini Adit sudah duduk di salah satu ujung ruangan. Ini mas minumnya, ucap Ningrum yang menaruh segelas teh hangat di depan Adit. Melihat Ningrum yang sudah ada di dekatnya, Adit terlonjak kaget. Merasa sikap Adit yang aneh, Ningrum mencoba untuk duduk di sebelahnya. Dia mengira sikap Adit yang aneh itu karena sedih kehilangan temannya. Ningrum tahu Mas Adit dekat dengan Mas Arif. Mas Adit pasti shock mendengar berita tentang Mas Arif. Tapi Mas Adit harus ikhlas ya mas, ucap Ningrum mencoba untuk menghibur Adit. Tanpa menunggu jawaban dari Adit, ia kembali beranjak dan duduk di sebelah Mbok Sarmin. Sudah beberapa waktu Adit duduk, dia masih tidak bisa mencerna apa yang tengah terjadi. Kini seluruh anggota keluarganya juga sudah berada di rumah Pak Prianto. Beberapa kali Sinta meminta Adit untuk pulang saja jika memang tidak nyaman berada di sini. Lebih baik kamu pulang kalau tidak nyaman di sini, Dit, ucap Sinta. Aku belum lihat Arif, Bu. Adit ingin lihat Arif untuk terakhir kalinya, ucap Adit yang matanya mulai memanas. Ingatan tentang pertemanan singkat mereka sungguh membekas di kepala Adit. Tidak usah, lebih baik kamu pulang sekarang ke rumah nenek, ucap Sinta tegas dengan tatapan yang tajam yang mengarah pada Adit. Tapi Adit mau lihat Arif, Bu. Sebentar saja, kata Adit yang sudah mau beranjak dari tempat duduknya. Namun belum juga dia berdiri, Sinta sudah memegangi tangan Adit dan memintanya untuk duduk. Kenapa, Bu? Tanya Adit keheranan. Sudah, tidak usah. Sekarang kamu pulang ke rumah Nek Harjo, ucap Sinta tegas. Tetapi Adit tidak mau. Walau dia baru sebentar berteman dengan Arif, tapi Adit merasakan kalau Arif sudah seperti saudaranya sendiri. Kini semua pasang mata melihat ke arah Adit. Tatapan mereka sungguh tidak bisa dibayangkan. Semua melotot, bahkan Pak Dirman hampir terlihat marah. Pulang, 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 pulang. Serempak mereka semua mengatakan hal yang sama. Bahkan Sinta dan seluruh anggota keluarganya juga mengatakan hal serupa. Gaung suara yang ditimbulkan oleh paduan suara orang-orang ini sangat membuat Adit kebingungan. Napas Adit terengah. Dia berusaha untuk menutup telinga dan menjernihkan kepalanya. Tetapi tetap saja, semua pandangan warga dan suara itu membuat Adit hilang arah, hingga tiba-tiba saja semuanya berhenti. Adit terdiam mematung, kesunyiannya yang dirasakan jauh lebih mencekam dibandingkan dengan apa yang dirasakan saat di hutan. Ruang tamu milik Pak Prianto benar-benar terasa sunyi. Belum sempat Adit bertanya pada Sinta apa yang sedang terjadi, angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang, sampai membuat daun jendela dan pintu bergoyang-goyang. Tiba-tiba saja kainnya menutupi jenazah di tengah ruangan tersibak. Sekarang dengan jelas Adit bisa melihat jenazah Arif yang terbujur kaku. Perasaannya tidak bisa tergambarkan dengan jelas. Pandangannya tiba-tiba saja terasa kabur dengan tumpukan air mata yang siap meleleh. Arif, ucapnya lirih. Perlahan Adit mencoba untuk mendekati jenazah itu. Tidak peduli dengan semua tatapan yang dia dapatkan, Adit hanya ingin melihat Arif untuk yang terakhir kalinya. Saat dia sudah sampai di pinggir jenazah Arif, taisnya pecah. Tidak ada suara yang muncul, hanya lelehan air mata yang terus keluar tanpa bisa dihembung. Di depannya kini wajah pucat Arif yang sudah dipocong terlihat jelas. Maafkan aku, Rif. Seharusnya aku yang meninggal, bukan kamu, ucap Adit sesenggukan. Tidak kuat melihat kondisi Arif, Adit berniat untuk menutup kembali jenazah Arif dengan kain. Namun kejadian itu tiba-tiba saja terjadi. Seolah memang Adit sudah mengetahui kalau semua yang dilaluinya saat ini begitu aneh. Mata Arif terbuka dengan sempurna, membuat Adit yang melihatnya langsung melompat mundur. Bagai sebuah role film yang diputar lambat, jenazah Arif mulai bangkit perlahan. Panik Adit melihat sekitarnya. Namun semua warga yang ada di sana seolah tidak melihat apa yang tengah terjadi. Justru mereka sedang menatap Adit dengan tatapan yang tajam.
Mas Adit pulang ya, ucap Ningrum yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Adit. Sontak Adit langsung berpaling. Begitu kagetnya dia, penampilan Ningrum sudah berubah. Kembali Ningrum terlihat seperti setan yang selama ini ia mengganggu Adit. Buru-buru Adit menjauh dari Ningrum. Dit, pulang, ucap Padirman yang juga sudah berpenampilan mengerikan. Adit menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berharap ini semua hanya imajinasi karena efek benturan yang ada di kepalanya. Namun sialnya saat dia membuka mata, semua masih terlihat sama. Adit segera menoleh ke arah Arif. Kini jenazah itu sudah memalingkan wajahnya pada Adit. Wajah pucat penuh dengan sayatan itu terlihat murung. Dit, pulang sekarang, ucap lirih suara Arif. Dit, pulang sekarang. Pulang, gelegar Arif. Tersentak kaget, Adit terengah-engah. Jantungnya masih berdetak dengan keras. Bahkan bayang-bayang pocong Arif dan suara teriakannya masih menggema di kepalanya. Mimpi, benar, tadi hanya mimpi, batin Adit yang merasa lega. Tak kusangka kamu juga punya perewangan, Dit, ucap suara seorang laki-laki. Adit kaget mencoba untuk bergerak melihat siapa yang tengah berbicara padanya. Namun ternyata tangan, kaki, dan perutnya sudah diikat dengan sebuah pelat besi yang begitu kuat. Sekali lagi dia mencoba untuk bergerak tapi percuma. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Jangan buang-buang energimu, Dit, ucap laki-laki itu dengan suara yang terlihat bosan. Siapa kamu? Tanya Adit. Kepalanya begitu pusing. Pikirannya masih mencerna dengan kejadian yang barusan dialami. Aku tidak mengira kalau dirimu punya perewangan. Padahal aku sudah menyesatkan sukmamu untuk bisa terus di alam itu, ucap laki-laki itu. Apa maksudmu? Tanya Adit yang terus saja mencoba untuk melepaskan dirinya. Ya, tidak ada salahnya untuk mendongengimu. Toh tidak ada orang yang tahu di mana kita saat ini, ucap laki-laki itu. Langsung saja Adit mendengar sebuah kursi yang diangkat serta langkah kaki yang mendekatinya. Pak Amar, bagik Adit kaget saat melihat wajah dari laki-laki itu sudah ada di depan matanya. Kenapa, Adit? Bukannya kamu juga sudah mencurigaiku? Atau Pak Demo itu yang justru lebih mencurigakan? Ucap Pak Amar terkekeh. Bajingan, lepas, ucap Adit sambil terus memberontak. Mendengar umpatan Adit, seketika Pak Amar terdiam dan mengambil pisau yang ada di meja di belakangnya. Siapa yang bajingan, Dit? Ucap Pak Amar lirih sambil mengoles-ngoleskan ujung pisaunya ke pipi Adit. Adit terdiam. Posisinya saat ini sedang tidak beruntung. Tidak mungkin dia melawan Pak Amar. Otak Adit terus berpikir. Kenapa diam? Takut akan kubunuh, seperti aku membunuh Ningrum dan yang lainnya, ucap Amar yang terus saja masih mengelus-ngelus pipi Adit dengan pisau yang ia pegang. Nah, sekarang saat kita sudah bisa mengatur emosi, aku akan mendongengimu sebelum kita melakukan ritual, kata Amar dengan senyum tanpa bahagia. Adit hanya diam tidak menjawab perkataan dari laki-laki gila yang ada di sampingnya itu. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin kau belum lahir, ada sebuah keluarga kecil yang hidup dengan kemiskinan. Pasti kau tidak pernah tahu kan, Dit? Rasanya menahan lapar. Ya, itu adalah keluargaku. Hari-hari aku hidup dengan keadaan serba kekurangan. Dan kau tahu, Dit, apa yang dilakukan oleh ibuku yang tercinta? Dia tidak betah dengan keadaannya dan pergi meninggalkan anak dan suaminya, ucap Amar dengan menampilkan wajah seolah-olah sedang sedih. Terus apa hubungannya denganku, bajingan? Geram Aditnya sudah mulai tidak tahan dengan kelakuan Amar. Tunggu dulu, aku belum selesai cerita. Pasti kau juga ingin mengetahui alasan kenapa kau di sini sekarang, kan? Tanya Amar dengan seringnya yang menyebalkan.
Oke, kita lanjutkan, Dit. Beberapa waktu bapakku merasa terpukul dengan kepergian ibu. Hampir kami tidak makan selama berhari-hari. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan kami. Bagi warga desa, kami hanyalah sampah yang memang semestinya tidak layak untuk diberikan pertolongan. Kau tahu kenapa? Karena orang tuaku sering berhutang pada mereka. Aku masih ingat, Dit, sore itu bapak pulang dengan kondisi raut wajahnya yang benar-benar sedih dan marah. Setelah itu aku baru tahu kalau istri Dirman baru saja memaki-maki bapakku karena mau meminjam beras untuk kami makan. Maka mulai malam itu bapak pergi ke hutan. Jelas Amar. Ada sedikit jeda. Adit melihat Amar menghela napas dan matanya terlihat menerawang, seolah dia sedang mengingat kejadian yang benar-benar menyakitkan untuk diulang kembali. Singkatnya, bapak pulang dengan sesuatu yang berbeda. Dia mulai melakukan ritual tumbal tali perawan. Tapi ada masalah yang belum bisa dipenuhi oleh bapak. Salah satu syarat untuk melakukan ritual ini adalah dengan mengambil ari-ari dari wanita yang hamil, akan tetapi belum menikah atau tidak bersuami. Jelas di situ bapakku mendapatkan kendala. Bagaimana dia bisa mendapatkan syarat itu? Karena tidak mungkin dia menghamili warga desa. Tapi bapakku tidak kurang akal. Maka bapak membuat suatu ritual, yaitu ritual pemindahan janin, ucap Amar. Hah? Pemindahan janin? Ucap Adit heran sampai dia lupa kalau nyawanya sedang terancam. Apa Arif tidak pernah bercerita padamu? Aku yakin dia sudah menyadarinya. Iya, ritual pemindahan janin. Bapak melakukan sebuah ritual pemindahan janin dari rahim perempuan yang sudah menikah ke gadis yang masih perawan. Tentu ini menjadi sebuah dilema. Siapa yang tahu kalau wanita yang tengah hamil muda, tapi untungnya sosok itu selalu memberikan kisikan siapa saja yang pantas untuk menjadi tumbal dari lelaku yang bapakku berbuat. Kini Adit paham kenapa Pak Dirman dan Mbok Sarmin bersikeras kalau anak-anak mereka memang tidak pernah dekat dengan laki-laki. Amar yang ada di hadapannya ini benar-benar pembunuh berdarah dingin. Nah, kita lanjutkan. Kenapa ekspresimu seperti itu, Dit? Apakah sudah tidak betah? Tapi tunggu, kau harus tahu semua ini sebelum berakhir. Karena bapak tidak mau ada warga desa yang tahu, maka dia membuat rencana untuk mengecoh mereka. Kau juga pasti tahu kan tentang cerita Nani dan Parmin? Iya, itu semua bapakku yang buat. Tapi sialnya, ada satu orang yang paham. Dia bersikuku kalau semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan Asih yang gentayangan. Maka dari itu, dibuatlah Nani dan Parmin sebagai umpan, hingga warga desa percaya. Sayangnya orang itu dan Dirman berhasil menyelamatkan Siti pada saat-saat terakhir. Kau tahu siapa laki-laki tua itu? Benar sekali, bapaknya Prianto, ucap Amar dengan nada kesal. Saat itu bapakku berhasil dengan ritual yang dilakukannya. Tiba-tiba saja hidup kami berubah. Hingga pada suatu hari, dia dimintai lagi oleh sosok itu. Karena tidak mau, akhirnya bapak mati dengan perjanjiannya sendiri. Dan disinilah aku, sebagai penerusnya, aku harus mengabdi padanya untuk bisa terus bertahan hidup. Butuh beberapa tahun bagiku untuk bisa menerima itu semua, ucap Amar tersenyum. Ada jeda lama. Amar kembali diam seolah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Nah,
Sepertinya aku sudah cukup banyak bercerita. Bagaimana kalau kita mulai ritualnya saja, Dit? Tanya Amar. Seketika Adit panik. Dia mulai menggerak-gerakkan badannya lagi. Namun percuma saja, ikatan itu terlalu kuat. Amar mulai bangkit dan menyumpal mulut Adit dengan kain. Lebih baik kau diam, karena aku harus berkonsentrasi untuk memanggilnya, ucap Amar yang sudah berjalan ke sisi ruangan dan mulai menghidupkan lampu petromak. Sekarang Adit bisa melihat dengan jelas. Ruangan itu tidak besar, hanya sebuah ruangan kecil dengan satu jendela. Di sekitarnya Adit melihat ada beberapa benda yang membuatnya bergidik ngeri. Jajaran toples-toples berwarna merah gelap, ayam cemani, serta ada kepala kerbau yang sudah dikuliti. Amar mulai menghidupkan dupa dan mempersiapkan sesajen. Ayam cemani dan kepala kerbau dia ambil dan diletakkan di antara tampah yang berisikan kembang setaman. Adit semakin panik. Dia tidak tahu lagi bagaimana dia caranya untuk kabur. Sudah siap, Dit. Tolong sampaikan permintaan maafku untuk Ningrum dan yang lainnya, ucap Amar dengan nada memelas. Adit semakin jengkel. Dia benar-benar merasa jijik dengan laki-laki yang ada di hadapannya. Amar kembali berjalan mendekati Adit. Kini dia berdiri di tengah-tengah tubuh Adit. Entah apa yang sedang dilakukannya, Adit tidak bisa melihat. Kepalanya masih begitu sakit ketika digerakkan, ditambah dengan sumpalan kain yang ada di mulutnya. Tersentak, Adit merasakan Amar sedang melorotkan celananya. Bukan hanya celana jeans yang dia pakai, tapi benar-benar seluruh celana Adit dipelorotkan hingga sampai ke ujung betisnya. Apa yang ingin dilakukan bajingan ini? Batin Adit geram. Kini ia hanya bisa berpasrah. Jika memang saat ini dia harus mati, setidaknya dia sudah berusaha untuk tetap hidup. Punyamu besar dan gemuk, Dit. Pasti Jenggolo Sewu akan suka sekali menyantap hidangan penutupnya ini, kata Amar dengan terkekeh. Kembali Amar berjalan untuk menuju meja di sisi ruangan. Dia seolah-olah sedang mencari-cari sesuatu. Saat berbalik, Adit melihat kalau Amar memegangi salah satu toples yang memiliki warna merah gelap. Adit terus saja meronta-ronta, berharap apa yang akan dilakukan Amar tidak akan berhasil. Amar sudah kembali berada di sisi Adit. Kini dia merasakan ada cairan kental yang menyentuh kulit di bagian kelamin dan terus saja merembet hingga pangkal pahanya. Kau tahu, Dit, sebenarnya aku sudah bisa melakukan ritual tumbal tali perawan sejak kematian Ningrum. Tapi ketika aku mendapatkan kabar dari Marwanto, aku berpikir, jika memang dulu mereka memiliki kebahagiaan berupa keluarga yang lengkap dan harta yang berlimpah, setidaknya sekarang mereka bisa merasakan bagaimana tidak memiliki seorang anak, ucap Amar. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan keluarga kami? Ucap Adit saat dia bisa melepas sumpalan kain yang ada di mulutnya. Oh iya, aku lupa. Aku sangat membenci kebahagiaan yang terpancar dari keluarga kalian. Setiap waktu aku iri dengan Prianto dan Pak D serta bapakmu yang memiliki kehidupan yang layak itu. Sudah lama sekali semenjak aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Ya, setidaknya aku bisa membuat Marwanto tidak memiliki anak dan Gunawan kehilangan anaknya. Adil kan, seorang teman harus sama-sama merasakan penderitaan satu sama lainnya, kata Amar. Jadi kau yang menjebak Pak De Marwanto dan Bude Ijah? Tanya Adi tidak percaya. Mereka itu memang goblok. Tidak tahu saja Marwanto itu kalau selama ini istrinya sudah sering hamil, tapi selalu hilang atau keguguran. Kau tahu kenapa, Dit? Karena janinnya aku pindahkan atau aku jadikan tumbal untuk santapan Jenggolo Sewu, kata Amar dengan tawa tanpa kebahagiaan. Kau pikir janin yang ada dalam rahim Ningrum itu milik siapa? Itu milik budemu. Ku atur dan terus saja ku hasut.
agar Marwanto mau melakukan persetubuhan di hutan. Awalnya dia tidak mau, tapi karena Ijah yang selalu merengek agar bisa memiliki anak, akhirnya dia luluh. Lanjut Amar. Adit benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa ada orang yang sekeji ini di dunia ini, memanfaatkan dan membunuh orang hanya demi kepuasan pribadinya. Ingin sekali rasanya dia menghajar dan membuat Amar mati pelan-pelan. Kini Adit melihat Amar berjalan ke arah tampah yang sudah terisi sajen. Sesaat dia melepaskan semua pakaiannya dan membelitkan kain di sekitar pinggangnya. Kita mulai, Dit. Sebentar lagi aku bisa menjadi lebih sakti dan keluarga kalian akan merasakan apa yang aku rasakan. Urusan Prianto nanti setelah ini, istri dan anaknya juga akan menjadi targetku, ucap Amar tersenyum mengerikan. Bajingan kau, umpat Adit yang benar-benar sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Amar. Amar mulai duduk bersila, aroma kemenyan dan dupa mulai menyeruak di hidung Adit. Kepanikan benar-benar sudah menjalar di seluruh tubuh Adit. Kini Adit melihat Amar mulai menyembelih ayam cemani hitam yang ada di depannya. Betapa mualnya Adit saat dia melihat Amar menuangkan darah ayam ke tenggorokannya dan menuangkan sebagian ke kepala kerbau yang sudah dikuliti itu. Napas Adit memburu. Dia terus saja bergerak untuk mencoba mengendorkan kiat plat besi yang mengikat tangan dan kakinya. Namun tiba-tiba saja Adit merasakan panas di alat kelaminnya dan area yang terkena darah dari yang dituangkan oleh Amar itu. Puh, angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang. Bahkan daun jendela yang tertutup rapat kini mulai tersibak dan bergoyang-goyang dengan cepat. Sekujur tubuh Adit meremang hebat. Inilah akhir riwayat dari hidupnya. Tidak pernah Adit membayangkan akan dijadikan mangsa seperti ini. Sekali lagi Adit melihat ke arah Amar, tapi ternyata pilihannya salah. Betapa mualnya Adit. Dia benar-benar tidak menyangka Amar, orang yang dia kira berteman dengan Pak Ade dan Prianto, begitu busuk dan memuakan. Kini Amar sedang membuka salah satu toples dan mengambil sesuatu yang merah dan kembali berjalan ke arah Adit. Kau tahu ini apa, Dit? Ucap Amar yang memperlihatkan gumpalan daging yang seperti terikat dengan sesuatu. Ini adalah ari-ari dari Ningrum. Ada darah dari keluargamu juga di sini. Apa kau tidak mau mencicipi sepupumu ini, Dit? Tanya Amar tanpa dosa. Aditnya melihat itu hanya memalingkan mukanya. Kau tidak mau, Dit? Kalau kau tidak mau, kita sudahi saja sekarang, ucap Amar. Sekali lagi dia berjalan ke arah sajen dan duduk bersila. Dia letakkan ari-ari itu di depannya. Kembali suasana menjadi mencekam. Ditambah angin dingin berhembus dengan kencang. Seketika pintu terbuka dengan keras. Baik Adit maupun Amar sontak langsung menolehkan kepalanya. Siti tengah berdiri dengan tatapan yang kosong dan terus saja menembang lagu-lagu Jawa. Apa kau sudah membereskan bocah itu, Siti? Ucap Amar menyeringai. Tidak ada jawaban dari Siti, dia hanya diam dan mengangguk. Bagus, sekarang sudah tidak ada lagi penghalang. Arif temanmu sudah menyusul Ningrum dan Pak Dirman, Dit. Sebentar lagi giliranmu, lanjut Amar yang langsung saja meneruskan ritualnya. Kekuatan Adit melemah. Dia tidak menyangka kalau Arif juga sudah menjadi korban dari kebiadaban sang Amar. Semua sudah berakhir. Tidak ada lagi orang yang bisa membantunya kali ini. Adit kaget. Jelas sekali, jelas dia mendengar ada suara geraman yang muncul. Ada sesuatu yang sedang berdiri di depan Amar. Di saat bersamaan, bagian tubuh Adit yang terkena darah semakin terasa panas. Pelan tapi pasti kini Adit melihat dengan jelas sosok yang kemarin ada di belakang Siti. Ia tengah berdiri menatap nyalang padanya. Bentuknya sungguh mengerikan. Seluruh badannya berbulu, serta taring yang mencuat tidak beraturan di sekitar bibirnya. Doro, sampun kulo siap kesetanten, ucap Amar sambil duduk menyembah sosok yang di depannya itu. Adit sudah benar-benar pasrah sekarang. Sosok itu sudah tepat berada di samping Adit. Kulit di selangkangannya pun semakin panas. Lelehan air mata juga tidak bisa dia bendung lagi. Dan yang lebih mengerikan lagi,
sosok yang bernama Jenggolo Sewu itu mulai memainkan tangannya di kelamin Adit. Terasa sekali rasa ngilu yang muncul, padahal Jenggolo Sewu hanya sekedar menyentuhnya, hingga tiba-tiba saja Jenggolo Sewu menarik tangannya dan mengeram. "Bajingan kowe bocah," ucapnya sambil menatap ke arah Amar dengan tatapan yang tajam dan mengerikan. Melihat itu, sontak Amar terpaku dan gemetaran. "Ngapunten Doro," ucap Amar mencoba berani untuk bertanya. "Aku wis omong golekno tutupan sing iji berjoko." Belum sempat Amar menjawab, tiba-tiba Siti langsung saja menerjang Amar dengan keras. Mereka bergulat seru, tidak menyangka Siti memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi kenapa Siti menyerang Amar? Tapi Adit tidak peduli. Sebelum dia berpikir lebih jauh, ada sosok yang tiba-tiba saja muncul. "Arif," ucap Adit parau. Dia benar-benar tidak menyangka. "Sudah, jangan berisik, biarkan saja mereka bergulat," kata Arif yang mulai melepaskan ikatan yang ada di tangan Adit. "Tapi bagaimana, Arif?" tanya Adit. Arif tidak menjawab. Dia terus saja mencoba untuk melepaskan Adit. Setelah semuanya terlepas, buru-buru Adit memakai celananya kembali. Kini sosok berbulu itu hanya melihat dan mengeram, memperhatikan mereka. Bergidik ngeri, Adit dan merapatkan tubuhnya ke Arif. "Aku sudah menduga pelakunya adalah kau," ucap Arif. Mendengar ada suara lain, Amar seketika menendang Siti dengan kuat dan langsung berdiri. "Kau? Bagaimana bisa?" kata Amar kaget melihat keberadaan Arif. Arif tersenyum menyeringai. "Jangan meremehkan aku. Kalau hanya sebatas demit kelas teri seperti dia, aku masih bisa menghadapinya," ucap Arif yang justru malah tertawa dan menuju ke arah Jenggolo Sewu. "Sombong, dasar bocah," ucap Amar geram. "Sombong? Katamu aku sombong? Bukannya sedari tadi kau yang sudah menyombongkan dirimu, beranggapan kalau semua tipu dayamu itu berhasil. Tak inginkah kau tahu sejak kapan aku mencurigaimu lebih daripada yang lain?" ucap Arif dengan mencemooh. Kini Siti sudah berdiri. Tidak ada tembang Jawa yang muncul dari bibirnya. Tatapannya penuh dengan kebencian yang ditujukan pada Amar. "Sebentar lagi selesai. Seperti apa yang kau inginkan, Mar?" ucap Siti. Amar yang mendengar itu terkejut. Sejak kapan Siti bisa berbicara normal seperti itu? "Apa semua pengaruh Jenggolo Sewu sudah hilang?" batin Amar, yang langsung saja menatap Jenggolo Sewu yang masih saja terus mengeram. "Percuma saja kau memerintahnya. Tuanya sudah berubah," ucap Arif yang seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Amar. "Sekarang, seperti yang kau ucapkan pada Adit tadi, sebelum semua selesai, aku juga akan menceritakan sesuatu, biar nanti rohmu bisa tenang dan mendapatkan balasan dari orang-orang yang sudah kau cilakai," ucap Arif yang melangkah untuk menuju ke arah Amar. Awalnya Adit ingin memberikannya peringatan, tetapi ada sesuatu yang membuatnya mengurungkan niat. Tidak ada satupun perlawanan yang Amar berikan. Bahkan ketika Arif menyeretkan dan meletakkan di meja yang tadi mengikat Adit, Amar tetap bergeming. "Apa yang terjadi?" ucap Adit kebingungan. Tidak ada jawaban. Adit sekarang malah justru ngeri melihat Arif yang mulai mengikat tangan dan kaki Amar dengan plat besi yang ada di meja itu. "Sekarang gantian. Aku yang akan menceritakan kenapa aku bisa sampai di sini," ucap Arif dengan nada datar. Adit justru bergidik mendengarnya. "Bajingan kau, lepaskan aku," umpat Amar yang melotot ke arah Arif. Mendengar itu Arif tidak marah, namun berjalan untuk menuju ke arah meja dan mengambil salah satu toples yang berwarna merah. "Kau bilang apa tadi, bajingan? Sepertinya kau harus mencuci mulutmu," ucap Arif yang sudah kembali berada di sisi Amar. Seketika Adit membulatkan matanya. Tidak menyangka kalau Arif bisa berbuat hal seperti ini. Perut Adit mual saat melihat Arif dengan sengaja menuangkan cairan merah itu ke mulut dan kepala Amar. "Semoga darah ini bisa sedikit membersihkan mulutmu itu dan pikiranmu yang busuk itu," hina Arif serta melemparkan toples yang dia pegang. "Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita sama-sama bisa ngatur emosi kita,
Kau tahu Mar, aku sudah mencurigaimu saat aku melihat Pak Marwanto dan istrinya melakukan persetubuhan di hutan. Bagi Adit yang tidak bisa merasakan dan melihat mereka, mungkin akan terlihat mencengangkan. Tapi bagiku itu merupakan hal yang bodoh, karena dengan jelas sekali aku tidak melihat satu sosok demit pun yang hadir saat mereka melakukan ritual itu. Ucap Arif tersenyum penuh dengan kemenangan. Adit benar-benar terkesima sekarang. Dia hanya bisa melihat Arif yang sedang duduk di kursi yang tadi pernah dipakai oleh Amar saat menceritakan masa lalunya pada Adit. Nah, jika kau bertanya, bagaimana aku bisa sampai di sini? Mungkin kita harus berterima kasih pada Siti, orang yang sudah kau gunakan layaknya anjing peliharaan, ucap Arif. Sepersekian detik tidak ada yang mengucapkan sesuatu, hanya suara geraman yang muncul dari sosok yang ada di belakang Arif. Adit masih syok dengan apa yang dia lihat. Siti hanya terus diam memandangi Amar dengan pandangan kesumah dan Arif terlihat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Mungkin memang ini yang terbaik. Semua perbuatanmu sudah membuat banyak orang sengsara. Kau tak ubahnya seperti makhluk yang ada di belakangku ini. Biarlah dia yang menyelesaikan semuanya, ucap Arif murung. Dia panik mendengar apa yang ditemannya ucapkan itu. Apa yang akan dilakukan oleh Arif? Arif berdiri ke belakang, mengambil satu toples lagi dan kembali berjalan, tepat di dekat paha Amar. Sejenak Adit melihat dari ekspresi jijik dari wajah Arif. Tanpa diduga-duga, Arif melepaskan kain yang dipakai oleh Amar. Adit seketika paham apa yang akan dilakukan oleh temannya itu. Apa harus seperti ini, Rif? Tanya Adit. Di sisi lain bola mata Amar membelas seketika. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh bocah Arif itu. Tidak. Jika kita membiarkan dia pergi, suatu hari dia akan mengulanginya lagi. Terlebih dia sudah melakukan tumbal tali perawan untuk kebiadabannya. Biar ingon-ingonnya yang mengakhiri semua ini, kata Arif murung. Tanpa menunggu jawaban Adit, langsung saja Arif menuangkan cairan merah darah itu ke selangkangan Amar. Bajingan kau bocah, lihat saja suatu hari nanti kau akan mendapatkan balasannya lebih dari ini, ucap Amar penuh amarah. Aku tunggu, balas Arif yang langsung saja berjalan dan menarik Adit dan Siti keluar ruangan. Mereka berjalan cepat meninggalkan bangunan yang dipakai Amar untuk melakukan ritual. Sayup-sayup mereka mendengar suara teriakan yang menggema di hutan desa Renggono. Kita mau kemana, Rif? Tanya Adit yang mulai terlihat kelelahan. Ke rumahmu. Mereka semua sudah menunggu, ucap Arif yang terus saja berjalan untuk menebus semak-semak. Tidak ada obrolan yang muncul selama perjalanan untuk menuju rumah Nek Harjo. Baik Adit, Arif maupun Siti hanya diam berkutat dengan pikiran masing-masing. Apa aku harus ikut? Ucap Siti yang sudah berada di jalan desa yang sepi. Mereka tidak akan menyakitimu. Biar aku dan Adit yang memberikan penjelasan, jawab Arif. Sedangkan Adit hanya diam dan mengikuti kemauan temannya ini. Dia tidak mau menyenggah, takut membuat Arif marah dan bisa saja Adit bernasib sama dengan Amar. Adit, bagi Nek Harjo saat melihat Adit tengah berjalan untuk menuju rumahnya. Adit, kamu gak apa-apa kan? Kata Nek Harjo yang tiba-tiba saja terisak. Gak apa-apa, Nek. Tapi Adit pengen mandi. Badan Adit lengket semua. Ucap Adit lemas dan ingin sekali dia segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Semua orang kini tengah berkumpul. Bahkan juga Siti turut bergabung bersama setelah Nek Harjo dan Mbok Sarmin membantunya untuk membersihkan badan. Adit dibantu Arif menjelaskan semua yang sudah terjadi malam ini. Baik Pak Kades sampai Budi Ija benar-benar kaget dengan apa yang sudah dilakukan oleh Amar. Maafkan Pak Didit, Pak Des sudah membuatmu hampir celaka, ucap Adi yang tertunduk malu dengan semua perbuatan yang dilakukannya. Adi tersenyum dan tidak menyangka apa yang dilakukan Pak D-nya. Sudah Pak D, lupakan saja. Yang penting sekarang kita sudah tahu dalam diri semua ini, ucap Adit sambil menikmati sebatang rokok. Malam itu akhirnya semua misteri yang menimpa Adit terkuak. Tidak ada yang merasa sedih atas kematian Amar. Semua sudah memaafkan, bahkan Adit sudah bisa melepaskan semua masalah yang ada di kehidupannya. Dan cerita pun selesai.
Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa diambil pembelajaran untuk kita semua, serta meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita-cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.